Ya, baik, selamat malam Jemaat GKI Ngagel yang baru bergabung dalam acara pemahaman Alkitab online pada malam hari ini. Kita akan menunggu terlebih dahulu beberapa jemaat supaya juga bisa masuk dan mengikuti. Sebelum kita akan memulai, saya mohon bagi Bapak Ibu yang mempunyai buku Kidung Jemaat di rumah, mungkin bisa menyiapkan dari Kidung Jemaat nomor 453. Nanti sebelum kita akan mulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian ini dari Kidung Jemaat 453. Baik, sambil menunggu jemaat yang lain, saya membutuhkan informasi apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas dari tempat Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Di sini ada Mas Dio Bastian, ada Pendeta Florida, kemudian ada Cemona dan sebagainya. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas di gadget masing-masing sambil kita menantikan beberapa jemaat yang boleh bergabung pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Florida untuk feedbacknya. Jelas ya, baik. Bagi yang baru bergabung, saya ajak mari kita terlebih dahulu membuka dari Kidung Jemaat 453. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai buku Kidung Jemaat, kita akan menyanyi terlebih dahulu sebelum kita akan memulai pemahaman Alkitab kita. Oke, baik. Mari bersama-sama kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Kita akan pujikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari bersama-sama, saya akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian yang bersama-sama kami dengarkan dan kami nyanyikan mengingatkan kami sesungguhnya di tengah masa-masa sulit ini, kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kami mempunyai sahabat yang sejati, seperti tema pada malam hari ini, sahabat di tengah malam, yang senantiasa boleh menyertai dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami yang boleh hadir bersama-sama dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan penjabaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami semua Tuhan, supaya tidak hanya sekedar mendengar, kami juga boleh berproses, kami boleh kembali melihat kehidupan kami, dan kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui pemahaman yang kami lakukan, melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya selamat malam juga bagi yang baru bergabung. Kita akan terlebih dahulu mempersiapkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8.
Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan boleh dipersiapkan sebelum kita membacanya. Ya, baik, jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah diinformasikan sebelumnya, yaitu sahabat di tengah malam. Mungkin ada beberapa di antara kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa saya pada malam hari ini mengambil tema ini gitu ya. Apakah tema ini saya ambil itu dari sebuah judul film gitu ya. Apakah tema ini saya ambil dari sebuah sinetron gitu, atau mungkin dari sebuah buku novel gitu ya, berkaitan cerita tentang sahabat di tengah malam gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat di tengah malam ini bukan sebuah film, bukan sebuah judul novel gitu ya, tetapi sesungguhnya ini merupakan sebuah perumpamaan yang mungkin tidak pernah atau jarang kita dengar. Sebuah perumpamaan yang pernah disampaikan Tuhan Yesus, dan perumpamaan ini terkait dengan kehidupan doa setiap orang-orang percaya, yang diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, di sini memang kalau kita perhatikan, LAI tidak memberikan judul secara khusus perumpamaan ini, bagian ini dengan judul sahabat di tengah malam, tetapi beberapa ahli perjanjian baru itu mereka mengklasifikasikan dan memberikan nama kisah ini atau perumpamaan ini tentang sahabat di tengah malam. Nanti kita akan lihat kira-kira apa sih artinya sahabat di tengah malam, kemudian maknanya seperti apa perumpamaan ini. Mari saya ajak kita akan terlebih dahulu membuka Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, sampai di sini untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, ini merupakan sebuah perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait dengan kehidupan doa. Kita tahu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus bisa dikatakan juga dalam keempat Injil, seringkali dalam pengajarannya Tuhan Yesus juga menggunakan metode perumpamaan. Jadi mengkomunikasikan pengajarannya itu dengan cerita, perumpamaan gitu ya. Entah itu kepada para murid-muridnya atau kepada orang-orang yang pada waktu itu mengikuti dia, ingin belajar gitu ya, tentang Taurat dan tentang mengetahui siapa Yesus sebenarnya gitu ya. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu sesungguhnya kalau kita perhatikan itu diambil dari kisah kehidupan sehari-hari, dan tentu saja konteksnya mungkin tidak sama dengan konteks masa kini. Konteks yang diambil kisah-kisahnya itu pasti akan dilatar belakangi dengan kondisi pada zaman Yesus gitu ya. Dan pengajarannya ini benar-benar karena bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga membuat pengajarannya itu menjadi komunikatif, pengajarannya itu menjadi hidup, sehingga beberapa orang yang ketika mendengarnya bisa menyadari dan bisa merefleksikan dengan kehidupan gitu ya. Tetapi memang tidak semua perumpamaan itu mudah dipahami, termasuk salah satunya perumpamaan yang nanti akan kita bahas ini. Seringkali kalau kita hanya sekilas membaca ceritanya, mungkin kita bingung gitu ya, apa hubungannya doa dengan sahabat di tengah malam gitu ya. Apakah kita diminta untuk berdoa tengah malam, ataukah kita mau diminta untuk berdoa bagi sahabat kita pada malam hari gitu ya. Kadang perumpamaan oke. Baik, ini udah kembali ya, tadi sempat ada sinyal. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kadang perumpamaan itu juga Tuhan pakai itu untuk menegur secara halus
Bahkan mengajak pendengarnya itu berpikir ulang tentang apa yang didengarkannya dengan dikontraskan dengan kehidupannya. Perumpamaan sendiri dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu menggunakan kata parabol. Parabol itu artinya amsal, teka-teki, sebuah perbandingan, sebuah kontras cerita sederhana, atau mungkin juga bisa menggambarkan sebuah cerita kompleks gitu ya. Kemudian dalam Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani, kata parabol ini setara dengan kata masyal dalam bahasa Ibrani, itu juga kurang lebih sama maknanya. Berkaitan dengan nubuatan, kritikan, tentang pepatah, tentang pernyataan yang tersembunyi. Sehingga ketika orang itu mendengarnya, mereka jadi tertarik dan kemudian terangsang pikirannya untuk belajar gitu. Oh, apa artinya, apa maknanya, seperti itu. Jadi memang perumpamaan sekali lagi ini yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk pada waktu itu mengajarkan murid-muridnya tentang doa melalui perumpamaan sahabat di tengah malam. Ya, malam hari ini saya tidak akan terlalu jauh membahas tentang perumpamaan dan bagaimana cara menafsirkannya. Kita segera saja masuk dalam pembahasan kita, yaitu perumpamaan sahabat di tengah malam. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 5-8 tadi kita bisa melihat kurang lebih kisah ini atau perumpamaan ini. Kita bisa menemukan ada 3 tokoh di dalamnya. Ada yang dikatakan sebagai seorang sahabat yang berkunjung, bisa dikatakan dia adalah seorang tamu yang datang ke rumah temannya gitu ya. Kemudian juga di situ ada tokoh tuan rumah yang menerima kedatangan seorang sahabat, seorang teman yang berkunjung dari perjalanan jauh kemudian berkunjung di rumahnya gitu ya. Kemudian yang ketiga di situ kita juga bisa menemukan ada tokoh tetangga yang nantinya dikatakan dimintai pertolongan oleh tuan rumah, dan kemudian pada akhirnya dia juga memberikan pertolongan kepada tuan rumah itu supaya bisa menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Nah, dikisahkan dalam perumpamaan ini, kita coba perhatikan ayat per ayat, mulai dari ayat yang kelima. Ayat yang kelima diceritakan di situ, suatu ketika ada seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Kemudian dia dalam perjalanan itu merasa kelelahan dan merasa lapar gitu ya. Kistemaker, seorang profesor perjanjian baru, pernah mengatakan kemungkinan besar seorang sahabat atau tamu ini merupakan seorang musafir yang melakukan perjalanan yang jauh. Sehingga pada waktu itu dia merasa kelelahan, dia merasa lapar, dan dia berkunjung ke rumah temannya atau sahabatnya. Sehingga ketika dia berkunjung, dia berharap di situ dia benar-benar bisa beristirahat, dia bisa diterima, dia bisa dijamu oleh tuan rumah yang dikunjunginya. Nah, mungkin pertanyaan kita, kenapa di situ diceritakan harus malam hari? Seorang sahabat atau tamu ini dia melakukan perjalanan malam hari, sehingga pada waktu itu dia tiba di rumah tuan rumah itu pada tengah malam, dan itu bukanlah waktu yang sangat wajar untuk kedatangan seorang tamu. Nah, mengapa malam hari gitu ya? Kita tahu bahwa pada zaman Yesus kebanyakan orang itu melakukan perjalanan pada malam hari, dan itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena biasanya cuaca pada waktu itu cuaca di Palestina itu begitu panas ketika pagi dan siang, sehingga orang banyak lebih memilih melakukan perjalanan itu pada malam hari. Kita tahu di beberapa misalnya dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-14, kita sebagai contoh misalnya orang-orang Majus, mereka juga melakukan perjalanan itu pada malam hari. Demikian juga ketika Yusuf, Maria bersama bayi Yesus, itu juga dicatat dalam Matius pasal yang kedua ayat 14, itu juga melakukan perjalanan pada malam hari. Jadi perjalanan malam hari yang dilakukan oleh musafir ini atau tamu ini bukanlah sesuatu hal yang di luar kewajaran sebenarnya. Tetapi ada satu resiko tersendiri ketika dia melakukan perjalanan pada malam hari. Karena ketika dia berkunjung ke rumah temannya, dia justru tiba di waktu yang sangat malam, di tengah malam, dan itu merupakan bukan waktu yang wajar untuk berkunjung bagi seorang tamu gitu ya. Tetapi pada waktu itu terjadi gitu ya, sehingga tuan rumah yang kedatangan tamu ini, dia berusaha bisa menjadi tuan rumah yang baik gitu ya. Kemudian di dalam pikirannya dia harus menyediakan makanan demi apa? Menunjukkan sambutan, demi menunjukkan keramah tamahan. Jadi
tamu yang datang tengah malam itu akhirnya diterima oleh tuan rumah ini, dan dia berusaha untuk bisa menjamu sebaik mungkin tamunya ini. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-5c dan ayat yang ke-6. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kenapa sih tuan rumah ini dikisahkan dia benar-benar berjuang untuk bisa menerima dan berjuang juga untuk bisa menjamu tamunya yang datang pada waktu itu. Rupanya beberapa sumber ahli Alkitab mengatakan pada masa itu yang diceritakan dalam kisah perumpamaan ini, ada satu budaya yang sangat menarik yang beredar, yang menjadi tradisi dalam desa masyarakat yang ada di sana, yaitu dinamakan dengan budaya keramah tamahan atau budaya suka menolong. Jadi dalam budaya itu dikatakan orang yang ada di dalam rumah itu tersebut memiliki tanggung jawab untuk menolong tetangganya, sedangkan tetangganya juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamu dan bersikap ramah dengan tamunya. Jadi bisa dikatakan di dalam desa itu, di dalam masyarakat itu, masing-masing pribadi, masing-masing penduduknya itu sebenarnya mereka bertanggung jawab untuk menolong atau untuk saling menolong satu dengan yang lain. Apalagi ketika ada kedatangan seorang tamu, entah itu di salah satu penduduk gitu ya, pokoknya di desa itu, semuanya itu bisa dikatakan bertanggung jawab untuk menunjukkan keramah tamahan, bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan, termasuk seperti musafir yang datang ini, dia harus dijamu dengan baik dan harus dibuat kenyang gitu ya pada waktu itu. Jadi ini merupakan satu budaya yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu tidak heran kenapa tuan rumah ini setelah kedatangan tamu, dia segera bergegas pergi ke tetangganya supaya tidak mengecewakan tamu yang datang pada waktu itu. Kita lanjut ya, dalam ayat yang selanjutnya, misalnya ayat yang ke-6b. Nah, ketika tamunya datang, di situ dikatakan, akan tetapi tuan rumah pada waktu itu dia segera bergegas tetangga. Kenapa? Karena dia kehabisan makanan. Dia langsung bergegas ke tetangganya untuk meminta atau meminjam makanan supaya bisa dihidangkan kepada tamunya. Nah, kehadiran musafir yang tidak pada waktu yang tepat, tidak pada waktu yang umum itu membuat tuan rumah pada waktu itu mengalami kesulitan. Menariknya, selain budaya keramah tamahan, Bapak Ibu, di Palestina itu juga ada satu kondisi di mana di sana tidak ada toko roti yang jual gitu ya, atau bisa dikatakan roti yang mereka makan itu merupakan hasil produksi sendiri. Sama sekali tidak ada roti yang menjual tidak ada toko yang menjual roti untuk dimakan gitu ya. Biasanya mereka ibu-ibu rumah tangganya itu akan memasak roti pagi hari sekali gitu ya, dan apa yang disiapkan roti-roti makanan semuanya itu memang untuk kebutuhan hanya sehari saja. Jadi kalau misalnya sudah habis, malam harinya ya sudah habis gitu ya. Tetapi memang ada beberapa keluarga yang masih mempunyai sisa roti dan makanan. Tetapi kalau misalnya kehabisan, karena tidak ada toko yang menjual roti atau makanan, tidak seperti zaman sekarang ya, kalau kita kelaparan bisa langsung GoFood, Gojek, GrabFood gitu ya, atau mungkin ke Indomaret, Alfamart. Tapi pada waktu itu tidak ada yang bisa dibeli, toko untuk dibeli gitu ya. Nah, sehingga itu membuat tuan rumah ini mengalami kesulitan gitu ya, sehingga dia langsung menuju ke tetangganya. Nah, tetapi karena mereka sangat dekat, sangat akrab, ramah tamah, saling menolong satu dengan yang lain, biasanya masing-masing dari mereka bisa tahu malam hari itu biasanya siapa, rumah mana yang masih mempunyai persediaan makanan. Sehingga pada waktu itu ketika tuan rumah ini merasa dia tidak punya makanan, dia sudah tahu dia harus kemana, dan dia menuju ke tetangga yang dia kenal untuk meminjam 3 buah roti untuk bisa diberikan kepada tamunya. Nah, kemudian hal ini akhirnya dikisahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, menimbulkan satu dilema tersendiri di dalam kehidupan tuan rumah tadi. Mengapa? Di satu sisi, kalau dia tidak melakukan itu, tidak pergi ke tetangganya, berarti dia tidak melayani tamunya dengan baik. Artinya apa? Dia gagal menjadi tuan rumah yang baik. Sehingga itu melanggar budaya keramah tamahan yang selama ini dibangun di desa itu, masyarakat itu, dan dia gagal untuk melakukan itu. Tetapi di satu sisi kalau dia belain tamunya dan dia harus pergi ke tetangganya, itu justru malah dia mengganggu tetangganya.
Kenapa? Karena ketika dia datang kepada tetangganya, dia secara otomatis membangunkan tetangganya beserta dengan seluruh anggota keluarga yang ada pada waktu itu. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, di sini Kistemaker juga kembali menambahkan rumah yang dimiliki oleh masyarakat yang dikisahkan dari perumpamaan itu pada zaman Yesus. Itu rumah mereka itu bukan rumah yang besar gitu ya. Rumah mereka ini benar-benar rumah yang berukuran kecil, bahkan bisa dikatakan rumah mereka ini hanya terdiri satu ruangan gitu ya, satu ruangan yang berukuran kecil. Nah, di dalam ruangan itu biasanya semua anggota keluarga itu akan tidur di dalamnya dan mereka akan tidur dalam posisi yang berjajar. Biasanya cuma beralaskan tikar, karpet atau mungkin permadani yang besar. Jadi satu ruangan yang kecil itu untuk dihuni semua anggota keluarga di sana. Dan biasanya kalau sudah tidur semua pada malam hari, ya semuanya akan tidur terlelap gitu ya. Kalau satu itu misalnya masih beraktivitas, berarti anggota yang lain itu akan terganggu. Nah, setiap rumah itu juga dikatakan hanya mempunyai satu pintu, dan biasanya mereka itu buka sepanjang hari dari pagi maksudnya sampai sore. Dan kemudian setelah menjelang malam, dikisahkan di situ juga dikatakan bahwa beberapa sumber mengatakan pada masa itu tidak ada penerangan, belum ada listrik mungkin ya. Jadi benar-benar kalau sudah menyampai malam hari, satu desa itu akan gelap gitu ya. Dan setelah itu sudah matahari terbenam, maka waktunya semua keluarga itu masuk, dan biasanya kepala keluarga itu akan menutup palang pintu yang ada gitu ya, supaya tidak ada penyusup yang masuk ke rumahnya. Jadi benar-benar kalau satu orang anggota keluarga terganggu, maka semua anggota keluarga yang lain dalam rumah itu pasti juga akan terganggu. Gitu ya. Belum lagi seperti yang saya katakan, ya kalau sudah malam berarti tidak ada aktivitas lagi, dan kebanyakan karena gelap gitu ya, mereka langsung istirahat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi kalau dia belain tetangganya, tidak ingin mengganggu, berarti dia tidak bisa menjamu tamunya ini dengan baik, dan dia melanggar budaya yang ada di antara mereka, yaitu budaya keramah tamahan, budaya saling menolong. Tetapi di satu sisi ketika dia memperjuangkan kebutuhan tamunya ini, pasti dia akan mengganggu tetangganya ini, dan itu akan menimbulkan satu perasaan yang tidak enak ya pada waktu itu. Jadi kurang lebih itu yang digambarkan gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan selanjutnya, akan tetapi akhirnya di situ Tuhan Yesus dalam perumpamaannya menceritakan, akhirnya tuan rumah itu memutuskan dia tetap akan melayani tamunya, sehingga dia kemudian pergi ke tetangganya untuk meminjam roti. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima di situ dikatakan tuan rumah itu berkata kepada tetangganya, pinjamkan aku 3 buah roti. Ya mungkin ada di benak kita ya, wah 3 buah roti bagi seorang musafir di tengah perjalanan itu apakah cukup gitu ya? Kita kalau udah capek melakukan perjalanan yang panjang, bukankah justru kita makan yang banyak gitu ya? Tetapi di sini cukup hanya 3 buah roti. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi beberapa sumber mengatakan roti yang mereka miliki itu memang seperti sepotong roti itu ukurannya itu satu batu yang dapat dipegang satu tangan. Jadi rotinya itu walaupun hanya 3 biji, itu rupanya dapat mengenyangkan dan dapat memenuhi keperluan dalam sehari, atau bisa dikatakan sehari makan. Itu untuk ukuran orang pada waktu itu secara umum gitu ya. Nah, selain itu juga biasanya di antara masyarakat itu mereka memang mempunyai satu tradisi yang lain, di mana mereka terbiasa meminjamkan roti satu sama lain ketika membutuhkan, yaitu demi untuk bisa melestarikan, mencapai norma budaya keramah tamahan, sehingga saling meminjamkan roti itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika tuan rumah ini meminta roti kepada tetangganya, masalahnya bukan pada roti dan jumlahnya sesungguhnya. Sesungguhnya kalau kita perhatikan di sini, masalahnya itu ada pada faktor waktu, di mana tamu itu datang dalam waktu yang tidak tepat untuk bertamu karena tengah malam. Sama halnya ketika tuan rumah ini berusaha menjamu tamunya, dia datang dan minta tolong dalam waktu yang tidak tepat kepada tetangganya. Karena itu dia akan mengganggu seluruh anggota keluarganya. Lalu bagaimana, pertanyaan selanjutnya gitu ya, kita lanjut ke ayat yang ke-7.
bagaimana respon tetangganya yang didatangi tuan rumah tadi gitu ya. Memang di sini dalam perumpamaan ini tidak diceritakan bagaimana prosesnya tuan rumah ini datang ke tetangganya. Apakah dia menggedor-gedor pintu gitu ya sambil berteriak-teriak. Tapi saya yakin tidak sampai se ekstrim demikian. Tetapi dia tetap melakukan dengan ada satu perasaan yang mungkin ragu juga. Ragu dalam arti takut mengganggu. Tapi akhirnya dia memutuskan berani untuk datang. Nah di sini menariknya dalam ayat yang ketujuh Tuhan Yesus menggambarkan sebuah reaksi orang pada umumnya ketika seseorang itu diganggu tidurnya. Ini bisa dikatakan ini seharusnya merupakan respon yang umum yang diberikan oleh tetangga yang dimintai tolong untuk meminjamkan rotinya tersebut. Kalau kita perhatikan ayat yang ketujuh, dikatakan sudah sewajarnya tetangga yang terganggu itu berkata demikian. Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Kenapa? Kalau secara umum, secara normal, kalau saya pribadi berada dalam kisah ini, saya mungkin akan menjawab tuan rumah tadi seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketujuh. Kenapa? Coba kalau misalnya kita sudah tidur semua, tengah malam tiba-tiba ada tamu yang datang, minta tolong, bukankah hati kita akan jengkel dan marah gitu ya. Tetapi menariknya di sini justru tetangganya itu dikatakan dia tidak menolak. Dia pada akhirnya memberikan pertolongan dan membantu tuan rumah yang membutuhkan bantuan supaya dia bisa menjamu tamunya tersebut. Nah, kita dapat perhatikan di sini pada ayat yang ke-8 dikatakan, maka ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Dan kalau kita perhatikan, di situ juga ada satu pernyataan yang mungkin akan membuat kita bingung gitu ya. Dikatakan, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Coba ya saya bacakan secara lengkap ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam pernyataan karena sikapnya yang tidak malu itu. Apakah ini ingin menunjukkan bahwa pada waktu itu siapa sih yang tidak malu gitu ya? Apakah tetangganya? Apakah tuan rumah yang bertamu yang minta pertolongan ke tetangganya gitu ya? Rupanya di sini kalimat ini kalau ditinjau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di situ ada penggunaan kata anadeian. Jadi tidak malu itu berasal dari kata bahasa Yunani anadeian atau dari akar kata anadeia. Memang kata ini kalau diperhatikan dan ditelusuri itu mengacu kepada tetangga yang meminjamkan roti. Jadi lebih tepatnya pada waktu itu tetangga itu memberikan bantuan pertolongan kepada tuan rumah tadi supaya apa? Supaya menghindarkan diri dari rasa malu. Dan rasa malu itu bukan rasa malu dari tetangganya dan tuan rumah, tetapi rasa malu itu terkait dengan seluruh masyarakat, seluruh desa yang ada pada waktu itu. Sehingga kalau boleh saya membahasakan ulang dengan penafsiran ini, dalam ayat yang ke-8 kita bisa mengatakan demikian. Ini bukan berarti LAI salah ya, memang ada pendekatan penerjemahan yang sedikit berbeda, tetapi bukan berarti yang tercatat ini keliru gitu ya di LAI. Nah, kalau saya coba boleh membahasakan dengan pemahaman tadi gitu ya. Ayat yang ke-8 ini dapat dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun untuk menghindarkan diri dari rasa malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi sekali lagi, kenapa tetangganya itu pada akhirnya dia mau menolong tuan rumah yang membutuhkan pertolongan untuk menjamu tamunya? Bukan karena persahabatan di antara mereka, gitu. Tetapi sesungguhnya supaya sama-sama menjaga nilai atau norma keramah tamahan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikisahkan dalam perumpamaan itu.
Karena kalau misalnya dia tidak membantu tuan rumah itu, maka secara otomatis tuan rumah itu tidak bisa menjamu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamunya, bagi musafir itu. Sehingga ketika dia tidak mengalami pelayanan dengan baik, pasti mungkin ada kemungkinan dia akan pergi gitu ya, dan akan berbicara pada orang lain, wah masyarakat ini ternyata tidak ramah, tidak baik, tidak menolong dan sebagainya, akan menjadi buah bibir seperti itu. Jadi ketakutan itu akhirnya mendorong tetangga ini menolong tuan rumah yang membutuhkan roti, 3 roti tersebut. Nah, kurang lebih kisah yang pendek ini, perumpamaan itu memiliki latar belakang yang demikian. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, saya mengajak kita akan melihat secara keseluruhan Injil Lukas pasal yang ke-11. Sesungguhnya perumpamaan ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu seperti yang saya katakan, ini terkait menjelaskan tentang kehidupan doa. Coba kita perhatikan Lukas pasal yang ke-11. Di situ merupakan satu perikop, satu kesatuan, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan sebelum memasuki ayat yang ke-5 sampai ke-8 yang berbicara tentang perumpamaan itu, Tuhan Yesus pada waktu itu dikatakan dia mengajar para muridnya tentang doa. Bahkan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, di situ Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Walaupun kita tahu mungkin ini lebih lengkap versi yang ada di Matius gitu ya. Tetapi di sini Lukas ingin menekankan hal yang berbeda gitu ya. Kemudian dilanjutkan pada perumpamaan itu ayat 5 sampai 8. Kemudian ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10 kalau kita perhatikan, dan juga ayat yang 11 sampai 13, di situ ada kata carilah, ketoklah gitu ya. Kemudian dikatakan juga bahwa jawaban doa Bapa di surga itu jauh lebih baik dari Bapa di dunia. Jadi sekali lagi ayat 1 sampai 13 ini itu merupakan sesungguhnya merupakan satu bagian pengajaran Tuhan Yesus tentang doa. Nah, perumpamaan ini berada menjadi bagian dalam pengajaran Yesus tentang doa tersebut. Tujuannya apa? Kalau dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kita perhatikan, di situ Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang doa. Kemudian ayat yang kelima sampai dengan ke-8, di situ sesungguhnya Tuhan Yesus itu lebih ingin mengajarkan bagaimana sikap kita dalam berdoa. Lalu selanjutnya ayat yang ke-9 sampai 10, di situ ingin menyatakan membangun sebuah keyakinan kita ketika kita berdoa, supaya kita benar-benar mempunyai satu keyakinan iman bahwa Allah atau Tuhan itu pasti mengabulkan doa. Kemudian ayat yang 11 sampai 13 dikatakan lebih baik, lebih lagi gitu ya, bahwa jawaban doa Tuhan itu seringkali tidak sama dengan jawaban kita, dan jawaban doa Tuhan itu merupakan jawaban yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan berdasarkan ego kita. Jadi di sini ketika kita belajar perumpamaan sahabat di tengah malam, sesungguhnya pada malam hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana kita bersikap yang benar ketika kita memberikan atau mengajukan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Secara umum, apa yang kita pelajari, jemaat yang dikasihi Tuhan? Beberapa para ahli perjanjian baru mengatakan perumpamaan ini mengajarkan kita gitu ya, sebuah keyakinan, sebuah mindset. Jika seorang tetangga saja rela bangun di tengah malam dan memberikan temannya, si tuan rumah tadi, 3 potong roti, betapa lebihnya Allah Bapa kita pasti juga akan menjawab doa anak-anaknya yang datang dan membutuhkan pertolongannya. Jadi kata kunci dari perumpamaan sahabat di tengah malam ini sesungguhnya adalah ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ketekunan dalam hal doa. Kalau kita kembali lihat tadi ya, ketekunan tuan rumah tersebut itu sangat kelihatan gitu ya. Benar-benar dia berusaha menjamu tamunya ini dengan baik, sehingga dia harus keluar dari zona nyamannya, dan dia gigih mempunyai satu perjuangan tersendiri supaya tamunya ini benar-benar bisa dilayani dengan baik. Kegigihan dari tuan rumah ini bisa kita lihat. Pertama, ketika dia bersedia untuk menerima tamu yang datang di waktu yang tidak tepat pada tengah malam. Kedua, dia juga mempunyai satu kegigihan ketika dia keluar dari zona nyaman dan berusaha langsung ke tetangganya, demi supaya tamunya ini bisa
dilayani dan juga bisa dipuaskan secara perutnya, secara kebutuhannya, istirahatnya dan sebagainya. Dan yang ketiga, kegigihan dari tuan rumah itu juga nampak ketika dia mengorbankan persahabatan dengan tetangganya supaya apa? Supaya tuan rumahnya supaya tamunya ini benar-benar bisa terlayani dengan baik. Kalau kita perhatikan, sekali lagi saya ingin menekankan di sini kita diajarkan pada malam hari ini supaya kita ketika kita berdoa, kita memiliki satu ketekunan di dalam doa-doa kita. Sama halnya seperti apa yang pernah disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Di situ Rasul Paulus mengingatkan pada waktu itu tetaplah berdoa. Ini berbicara tentang ketekunan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jadi secara langsung melalui perumpamaan ini Yesus ingin kita untuk terus-menerus berdoa dengan rajin. Sama halnya seperti tuan rumah tadi, supaya tamunya ini benar-benar terlayani dengan baik, dia berjuang terus untuk meminta pertolongan sehingga akhirnya tetangganya dia memberikan pertolongan dengan memberikan roti. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita bawa dalam konteks sehari-hari, kira-kira perumpamaan ini tentang doa sahabat di tengah malam ini, apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Bukankah di tengah masa-masa pandemik ini kadang terlontar dalam perkataan beberapa orang gitu ya, berkata, kok doaku nggak terjawab ya, aku sudah berdoa rajin dan sebagainya, tetapi masalahku tetap ada dan sebagainya. Mungkin berdoa bagi Indonesia pandemik, tapi kenapa pandemi juga nggak berakhir dan sebagainya. Tapi hal-hal yang demikian kita mulai mempertanyakan Tuhan dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita tidak responi dengan baik, maka kita mungkin akan mengalami kemunduran secara iman. Sehingga malam hari ini kita diingatkan kembali, ayo mari kita tetap boleh berdoa bagi pergumulan kita dan berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi tim medis dan sebagainya. Jangan pernah menyerah, walaupun beberapa akhir ini sangat viral, terserah gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa karepmu gitu ya, mau ngapain, mau main-main, jalan-jalan dan sebagainya. Jangan pernah menyerah gitu ya. Nah, kalau mau dibawa lagi dalam sehari-hari gitu ya, ini saya berusaha untuk merefleksikan di dalam kehidupan saya. Jadi seorang sahabat atau musafir itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang datang dengan mendadak, sesungguhnya bukankah itu seperti menggambarkan permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi tamu yang datangnya itu tidak pada waktu yang tepat, bukankah sama halnya dengan permasalahan di dalam kehidupan yang kadang nggak bisa kita prediksi. Bisa datang kapan saja, bisa datangnya itu cuma 1-2 kali, bahkan mungkin ada waktunya permasalahan itu datang secara beruntun. Jadi tidak bisa dipastikan dan akan membuat kita membuat shock gitu ya, mendadak dengan permasalahan yang datang. Jadi kalau saya merefleksikan, mungkin tamu itu menggambarkan hal yang demikian. Sama halnya dengan tuan rumah. Sesungguhnya tuan rumah, tokoh tuan rumah ini hendak menggambarkan diri kita sebagai orang-orang percaya yang bergumul dengan pokok-pokok doa terhadap permasalahan tamu yang datangnya tidak pada waktu yang tepat itu. Kemudian tetangga yang dimintai pertolongan oleh tuan rumah ini sesungguhnya itu ingin menggambarkan Bapa kita yang ada di sorga, yang pasti akan menjawab setiap permohonan doa anak-anaknya dengan penuh kasih. Karena sesungguhnya kita tahu Tuhan kita itu maha pendengar. Dia maha hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita bertanya-tanya, Tuhan dengar nggak sih doaku? Firman Tuhan pada malam hari ini melalui tokoh tetangga itu ingin menunjukkan karakteristik dari Bapa di surga. Sesungguhnya kita harus mempunyai satu keyakinan yang teguh. Ketika kita berdoa, Tuhan itu pasti mendengar doa kita. Tetapi jawaban doa Tuhan itu belum tentu sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan ego kita. Jadi ketika dikatakan bertekun di dalam doa, artinya apa? Yang pertama, mari kita berani menghadapi permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Bukan justru kita malah lari menghindari permasalahan tersebut. Sama seperti tuan rumah yang pada waktu itu kedatangan seorang tamu yang dalam waktu yang tidak tepat, musafir itu, dia tetap memberikan pertolongan menghadapi tamunya tersebut. Tapi bukan berarti mengusir, melarikan diri, atau menutup pintu bagi tamunya. Bertekun di dalam doa juga berarti
mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita, bukannya mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Allah-Allah yang lain. Jadi ketika permasalahan itu datang, saya ingat selalu ketika saya ada di seminari, dosen saya selalu mengajarkan, datanglah pertama kali kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Kenapa? Walaupun mungkin kita sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak memberikan suaranya secara langsung, tetapi paling tidak itu merupakan satu langkah yang sangat penting. Sama halnya seperti tuan rumah ini, ketika dia menghadapi satu permasalahan, yaitu kedatangan tamu tersebut, langkah pertama yang dia lakukan, dia langsung datang ke tetangganya. Kemudian, bertekun di dalam doa juga berarti kita belajar untuk menaruh iman percaya kepada Bapa di sorga yang berkuasa di dalam setiap doa kita. Sama seperti tuan rumah yang pada waktu itu dia punya satu keyakinan. Kalau saya datang kepada tetangga saya tersebut, pasti dia akan menolong saya. Kenapa? Karena mereka mempunyai budaya keramah tamahan. Jadi nggak mungkin tetangganya itu akan menolak dia. Kalau sampai menolak dia, berarti nggak cuma tuan rumah ini yang malu, satu desa itu pasti akan malu. Sehingga keyakinan kepastian itu yang membuat akhirnya tuan rumah ini dengan yakin dia datang kepada tetangganya tersebut. Sama halnya di dalam pergumulan pribadi kita, gitu ya. Mari kita di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan, kita juga menaruh iman percaya. Sebuah keyakinan Tuhan pasti mendengar doa kita, yang pertama. Tuhan pasti menjawab doa kita. Walaupun kita tahu belum tentu jawaban Tuhan itu sesuai dengan hikmat kita, ego kita, gitu ya. Tetapi yang pasti dalam ayat yang ketiga 11-13, bukankah di situ dikatakan jawaban Bapa di surga itu jauh lebih baik daripada Bapa yang ada di dunia. Jadi apapun jawaban Tuhan di dalam doa kita, sesungguhnya itu yang kita butuhkan, walaupun tidak sesuai dengan ego kita. Dan menariknya, jemaat yang kasih Tuhan, perumpamaan ini sekali lagi dia juga terkait dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Dan dalam doa Bapa kami itu ada satu pernyataan yang sudah sering kali kita dengar, yaitu kata amin. Di sini saya mencoba mengutip dari penjelasan Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 129 tentang doa Bapa kami, di mana dalam Katekismus Heidelberg ini dikatakan kata amin itu berarti pasti. Bahkan lebih pasti lagi bahwa Allah mendengarkan doaku lebih dari yang sebenarnya aku inginkan, yang aku doakan. Jadi ketika kita berdoa dan kita akhiri dengan amin, apakah kita sudah mempunyai keyakinan seperti tuan rumah tadi yang yakin tetangganya pasti akan menolong dia, pasti dia akan mendapatkan pertolongan, gitu ya. Amin itu artinya pasti. Sehingga ketika kita sudah membawa semua pokok doa kita, ketika kita tutup dengan amin, itu berarti doa kita didasarkan pada sebuah keyakinan. Tuhan pasti mendengar doaku, dan Tuhan pasti memberikan jawaban, dan jawaban Tuhan itu adalah jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita menurut versinya Tuhan, bukan versinya kita. Dan tentu saja itu demi kebaikan bersama kita semua. Jadi ketika kita berdoa dan mengucapkan amin, sudahkah kita benar-benar mempunyai keyakinan yang demikian? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu sangat menarik setelah perumpamaan ini dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya. Di situ Tuhan Yesus juga kembali menegaskan tentang dasar keyakinan kita dalam doa-doa. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi sekali lagi, melalui perumpamaan sahabat di tengah malam, kita belajar ketekunan di dalam doa, di mana kita diminta untuk berani menghadapi permasalahan kita bawa kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan ketika kita berdoa, marilah kita mendasarkan doa-doa kita pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti
mendengarkan doa-doa kita, Tuhan pasti memberikan jawaban doa kita, jawaban yang terbaik menurut versinya Tuhan. Jadi kurang lebih perumpamaan itu sangat indah Bapak Ibu. Kalau kita bisa memahami ini, mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini, apakah kita berdoa itu percuma sih? Kok nggak ada perubahan? Kita berdoa bagi bangsa, kita berdoa bagi masyarakat, toh juga nggak ada perubahan sama sekali, misalnya seperti demikian. Kita berdoa supaya pandemi ini berakhir, toh juga akhirnya masih terjadi, bahkan di Surabaya ini sudah zona hitam seperti itu ya. Kadang mungkin kita bertanya-tanya demikian, tetapi sekali lagi waktu Tuhan itu ya waktunya Tuhan, dan waktunya itu terbaik. Jawaban Tuhan mungkin atas doa setiap umat yang ada di Indonesia ini, seluruh dunia, tentang pandemi, mungkin Tuhan punya rencana tersendiri yang kita tidak tahu gitu. Tetapi yang pasti kita harus mempunyai satu keyakinan, suatu saat nanti ketika Tuhan menyatakan jawaban doa itu yang terbaik bagi setiap dari kita. Jadi kurang lebih demikian tentang perumpamaan sahabat di tengah malam. Apakah pada malam hari ini ada Bapak Ibu yang mau meresponi atau bertanya? Bisa meninggalkan komen di situ. Kalau nanti misalnya ini tinggal kurang lebih sekitar 10 menit, kalau misalnya tidak sempat untuk dijawab dalam acara ini, nanti bisa saya coba kontak secara pribadi. Sekali lagi, ini perumpamaan yang sudah sangat jarang mungkin kita dengar, perumpamaan seorang sahabat tengah malam. Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu, kenapa tadi di awal saya mengajak kita menyanyi lagu Yesus Sobat yang Sejati? Ada kemungkinan lagu ini terkait dengan perumpamaan sahabat di tengah malam. Bukankah dalam lagu ini juga dikatakan Yesus sobat yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kita kurang pasrah diri dalam doa padanya. Dalam ayat yang kedua juga dikatakan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Lagu ini juga mengajarkan kita tentang bertekun di dalam doa. Jadi sekali lagi, dalam perumpamaan ini tidak berarti mengatakan kita memaksa Tuhan melalui doa-doa kita gitu ya, supaya kita bisa menggoncangkan Tuhan sampai Tuhan akhirnya menyerah dengan kita dan Tuhan memberikan jawaban. Enggak. Doa-doa itu justru Philip Yancey pernah mengatakan, doa itu bukan merubah suara Tuhan, tetapi justru doa itu seringkali untuk merubah kita yang berdoa, supaya kita seturut dengan kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita, supaya apa yang kita pikirkan tentang permasalahan hidup kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan Tuhannya yang diubahkan melalui doa. Philip Yancey mengatakan justru kita yang berdoa, pendoa-pendoa ini yang diubahkan kehidupan kita. Sehingga Yesus kawan yang sejati, dia seperti sahabat di tengah malam. Oke, ada satu pertanyaan. Perkataan ucapan kita. Oke, ada perkataan ucapan kita adalah doa. Apakah ini boleh diyakini? Pertanyaan ponan saya, kadang saya agak bingung jelaskan secara benar. Secara tidak langsung, di Alkitab sendiri tidak ada yang pernah menyatakan demikian ya. Maksudnya ucapan kita adalah doa gitu ya. Tetapi yang pasti ketika perkataan itu didasarkan pada sebuah keyakinan kepada Tuhan, ya bagi saya pribadi itu merupakan doa. Tetapi ketika perkataan itu hanya ya sekedar ucapan gitu ya, walaupun kata-katanya itu doa, kata-kata yang kosong, ya bagi saya itu bukan doa sih. Doa itu kan sebuah permohonan, komunikasi dengan Tuhan. Jadi bahkan beberapa firman Tuhan juga menegaskan, misalnya pembahasan dalam hal bahasa roh. Bukankah bahasa yang tidak dipahami, perkataan-perkataan yang kosong, itu bukan merupakan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kalau bagi saya, perkataan itu kalau memang tidak didasarkan kepada keyakinan dan ditujukan permohonan kepada Tuhan, ya itu hanya perkataan yang kosong. Jadi kalau cuma hanya bercanda diucapkan, ya bisa jadi itu cuma hanya sekedar perkataan, dan itu tidak bisa kita serta-merta yakini itu sebagai doa. Seperti demikian.
Ya, apakah bisa menjawab, Kak Fani? Baik, terima kasih. Ini sudah di tempat saya kurang lebih tinggal beberapa menit lagi. Eh, Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa meninggalkan pesan di sini atau bisa WhatsApp secara pribadi. Kak Fani kalau nanti masih mau tanya juga boleh gitu ya ke Anton. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum Instagram Live ini berakhir, mari kita kembali mempujikan pujian ini dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Sambil ketika kita menyanyikan pujian ini, mari saya ajak kita melihat kembali kehidupan kita. Apakah selama ini kita mempunyai kehidupan doa itu ya hanya sepintas lalu, tidak didasari dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Ya, kita pujikan pujian ini yuk. Bait yang pertama sampai bait yang kedua, kemudian saya akan tutup di dalam doa. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang paksa diri dalam doa padanya. Bait yang kedua, Kidung Jemaat 453. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari sebelum Instagram Live ini berakhir, nanti beberapa pertanyaan bisa mungkin ditanyakan secara pribadi. Saya mengajak mari kita bersama-sama ambil waktu sejenak, kita mau berdoa pada Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman. Saya beri kasih waktu sejenak. Mari kita berdoa di dalam hati, menyampaikan satu permohonan kita yang mungkin saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Mari kita tetap boleh bertekun untuk mendoakannya. Saya berikan waktu sejenak kepada kita. Bapa di surga, terima kasih kalau kami hari ini belajar tentang doa. Melalui perumpamaan sahabat di tengah malam, kami diajarkan untuk bertekun di dalam doa. Sama seperti tuan rumah yang terus berjuang untuk mendapatkan pertolongan dari tetangganya, ajarlah kami juga mempunyai semangat yang sama untuk berjuang terhadap doa-doa kami. Dan kami terus berdoa Tuhan, hanya bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda oleh pandemik, supaya Tuhan yang terus juga memberikan pertolongan bagi tenaga medis, Tuhan mendirikan pertolongan pada aparatur-aparatur negara yang boleh terlibat di dalamnya, dan segenap masyarakat supaya tetap memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, bagi GKI Ngagel, biarlah Tuhan di tengah masa-masa stay at home ini kami tetap boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami tetap mengalami mujizat dari Tuhan, dan jawaban-jawaban Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap pokok-pokok doa kami, dan kami boleh senantiasa mempunyai keyakinan Tuhan pasti mendengar doa kami, dan Tuhan senantiasa memberikan jawaban yang terbaik atas doa-doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa besok malam kita ada acara Malam Kesaksian Online. Dan kali ini narasumbernya khusus gitu ya. Mungkin bisa dikatakan juga sebagai garda terdepan gitu ya. Siapa narasumbernya? Selamat dinantikan besok jam 7 malam melalui Instagram Live GKI Ngagel. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita tetap semangat di dalam pokok-pokok doa kita.